Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Haji Purnama dengan NPM 2311121005. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir dari ekonometrik dengan dosen pengampu Bu Asih. Jadi di sini akan mengolah data. Yang pertama dilakukan adalah kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Setelah itu kita salin. Setelah kita salin, kita masuk ke stata, kemudian masuk ke data untuk memasukkan datanya, masuk ke data editor atau data edit, kita pastekan, kita masukkan saja. Nah, di sini data pertumbuhan ekonomi, PDB, inflasi, dan nilai tukar itu adalah string atau merah dan tidak terbaca oleh software. Caranya agar dapat dibaca adalah kita masuk ke transformation command, kemudian convert variable from string to numeric. Kita pilih variabelnya yang string, kemudian kita trade command as decimal. Nah, di sini datanya sudah terbaca atau sudah tidak merah lagi. Kita close. Kita di sini bisa masuk statistik karena kita akan mengatur time seriesnya. Nah, terus kita pilih tahun, the yearly. Nah, di sini nih data kita sudah time variabel dari tahun 2004 sampai 2023. Kemudian kita akan melakukan uji linear berganda, yaitu linear regression. Kita isi variabel dependennya, kemudian ini variabel bebasnya. Jadi berdasarkan regresi ini, kita akan melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Yaitu sebagaimana kita lihat koefisiennya, 1 unit PDB akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,924,921%. Dan 1 unit inflasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,91881713%. Dan yang terakhir adalah nilai tukar rupiah, yaitu menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar minus 33,40525%. Yang kedua adalah konstanta, berarti semua variabel bebas sama dengan 0, maka pertumbuhan ekonomi sebesar, kita lihat konstantanya adalah 190,8784%. Kemudian kita akan cek signifikansi uji T. Kita melihat di sini ya, uji T menggunakan ini. Uji T melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Lebih mudah menjelaskannya menggunakan probabilitas dengan tingkat signifikan 95%. Jika P di bawah 0,05, maka variabel bebasnya signifikan. Jadi kita lihat variabel PDB ini probabilitasnya 0,00, sangat jauh daripada 0,05. Kemudian inflasi itu adalah variabelnya, probabilitasnya 0,8041. Jadi dia tidak signifikan karena dia di atas 0,05. Kemudian nilai tukar rupiah itu signifikan dengan probabilitas 0,000. Yang kedua, kita dapat melakukan uji F. Untuk melihat uji F atau melihat secara bersama-sama pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, kita dapat melihat prop F. Nah, prop F dengan tingkat signifikan 95%, hasilnya harus di bawah 0,05. Kita lihat prop F-nya itu 0,00, sangat jauh daripada 0,05. Kemudian kita uji R-square atau menjelaskan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel bebas sebanyak 0,9975%. Jadi kita akan melanjutkan uji asumsi klasik atau uji normalitas itu dengan klik tombol statistik summaries table,
kemudian distribution plot and test, terus kemudian Shapiro-Wilk normality test. Kita masukkan variabel terikat dan variabel bebasnya. Oke, nah uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk dengan melihat probabilitas. Probabilitas lebih besar daripada 0,05, maka data terdistribusi normal. Kita lihat probnya itu lebih besar dari 0,05 semua ya. Dari pertumbuhan, PDB, inflasi, dan nilai tukar. Setelah itu, kita akan melakukan uji multi-call. Itu dengan sama, kemudian regression diagnostic, kita cari FIF. Nah, ini variable inflation factor for independent variable. Kita oke. Nah, multi-call dengan melihat nilai FIF. Nilai FIF harus di bawah 10 untuk lolos uji multi-call dengan nilai 2,53, 2,26, 1,19 itu jauh dari 10. Apalagi mainnya ini 1,99. Jadi jauh dari 10. Kemudian kita akan melakukan uji tes. Kita masuk ke sini sama di tes. Nah, uji tes menggunakan metode Bruce-Pagan ya. Kita menggunakan metode Bruce-Pagan. Nilai probabilitasnya harus di atas 0,05, maka tidak ada heteroskedastisitas yang terjadi, yaitu kita lihat di sini probabilitasnya ini 0,6533%, yaitu di atas 0,05. Jadi tidak tidak ada heteroskedastisitas yang terjadi dan uji asumsi klasik diterima. Kemudian yang terakhir itu kita akan melakukan uji autokorelasi. Sama, kita masuk sini, kita cari Durbin-Watson di statistik, tapi and time series only. Kita oke. Nah, karena kita menggunakan metode Durbin-Watson untuk mengetahui tidak ada korelasi, maka nilai Durbin-Watson harus berada di antara min 2 sampai 2. Maka dengan nilai 1,280122, maka tidak ada autokorelasi yang terjadi. Jadi kita telah melakukan uji-uji tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan oleh dosen pengampu Bu Asli. Kita sudah mengikuti menggunakan Shapiro-Wilk, kemudian Durbin-Watson. Jadi sekian tugas akhir dari ekonometrika, yaitu olah data statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.